Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gambel Kita ID dalam review model kit skala 1:100 Daban 8816A Astrea Full Weapon Set. Terkadang Bang Lid heran dengan diri Bang Lid sendiri. Kok bisa-bisanya jatuh ke lubang bootleg lagi setelah pengalaman-pengalaman buruk dan segala trauma yang disebabkan oleh kit-kit bootleg Bang Lid terdahulu. Snap fit yang nyeleneh, part yang terlalu ketat atau bahkan terlalu letoy, aroma plastik yang nggak bisa diajak kerjasama, dan lain sebagainya. Tidak terkecuali kit ini. Dari segi desain, jelas kit ini bakal dinilai lebih bagus dari kit aslinya. Penggunaan aksen warna metalik merahnya membuat kit ini jadi berkesan premium. Tapi ya itu di luarnya doang, dalamnya ngeri cuy. Detailnya juga nggak bisa diremehin. Perpaduan antara panline dan lapis armor bertingkat membuat kit ini terlihat sangat futuristik dan berkarakter. Walaupun berdetail armor yang berlapis-lapis, proporsinya tetap terlihat ramping, gesit, dan kelihatan kayak jenis MS berkecepatan tinggi. Dari segi perakitannya, kit ini bukan tipe kit yang kalau dirakit bukannya ngilangin stres malah nambah stres. Karena seperti yang Mang Lid bilang tadi, kit ini kit bootleg. Jadi kekurangan di bidang perakitan seperti udah jadi hal yang wajar. Walaupun hasil akhirnya Mang Lid akui sangat bagus, termasuk kit ini. Bootleg skala 1:100 biasanya udah detail banget, termasuk di bagian pembagian warnanya. Jadi stiker pelengkap warna kurang diperlukan. Dan SIM lainnya juga kebanyakan udah tersamarkan sebagai panel line. Artikulasinya kepala ball joint dan bagian bawahnya bisa ditekuk ke depan. Joint perut dan pinggangnya bisa ditekuk dan diputar. Bahunya bisa ditekuk ke depan. Armor bahunya bergerak terpisah. Lengan atasnya bisa ditekuk ke atas dan diputar. Siku double joint. Pergelangan tangannya ball joint dan bisa ditekuk. Armor pinggang depan ball joint dan bisa ditekuk. Armor pinggang belakangnya bisa ditekuk ke atas dikit. Kakinya bisa ke depan, ke belakang, dan ke samping. Pahanya bisa diputar dikit. Lututnya double joint yang tekukannya cukup dalam. Armor pergelangan kaki bagian depan dan belakangnya bisa ditekuk. Pergelangan kakinya double ball joint. Triple thruster GN drive-nya terdiri dari beberapa joint yang bisa ditekuk. Holder handle beam sabernya juga bisa ditekuk. Jangkauan artikulasinya lumayan luas tanpa halangan, tapi jointnya ketat banget jadi rada ngeri gerakinnya. Selanjutnya kita ke bagian aksesoris yang daftarnya cukup panjang. Pertama, 3 pasang tangan, yaitu sepasang tangan mengepal, sepasang tangan terbuka, dan sepasang tangan berartikulasi. Kedua, 6 unit handle beam saber dan dilengkapi dengan 2 efek beam saber dan 2 efek beam dagger. Ketiga, 2 unit Proto GN Sword. Bilah pedangnya bisa ditekuk untuk mode tersimpan dan handle-nya bisa dikeluarin buat dipegang saat dipakai. Masing-masing dilengkapi konektor untuk lengan kanan dan lengan kirinya. Ada tambahan lubang colokan juga buat nyolokin aksesoris lainnya. Keempat, 1 unit Proto GN Beam Rifle. Handle-nya bisa digerakin dan konektornya bisa ditekuk. Bisa disimpan dimanapun ada lubang colokan persegi di badan Astrea. Kelima, 2 jenis perisai, masing-masing 4 unit, jadi totalnya ada 8 unit. Pembedanya cuma satu part, yaitu di bagian atas part putih yang di tengah. Nggak tahu tujuannya apa, cuman beda aja. Perisainya bisa mode terbuka, dilengkapi 2 jenis konektor. Yang pertama konektor berartikulasi dan satu lagi tidak berartikulasi. Masing-masing perisai dapat 1 konektor berartikulasi, tapi yang tidak berartikulasi cuma dapat sepasang untuk lengan kanan dan kirinya. Keenam, 1 unit GN Hammer. Part godamnya bisa dilepas, dilengkapi seutas kabel yang anehnya nggak bisa dipakai. Bisa disimpan di lubang colokan perseginya juga. Ketujuh, 2 unit GN Beam Pistol. Nggak ada part yang bisa digerakin, dilengkapi kontainer yang bisa dibuka dan bisa dicolokin ke lubang persegi. Kedelapan, 2 unit kontainer GN Missile. Penutup depannya bisa dibuka, handle-nya bisa dikeluarin kalau mau dipegang dan bisa dicolokin ke lubang persegi juga. Kesembilan, 2 unit GN Launcher. Handle-nya bisa ditekuk ke samping, konektornya bisa ditarik keluar dan diputar, dan barel depan bagian atas dan bawahnya bisa dibuka. Ke-10, 2 unit GN Bazooka.
Handle-nya bisa digerakin, handle keduanya bisa dibuka di sisi kanan dan kirinya. Badan bazukanya bisa dipanjangin dikit dan rak pelurunya bisa dilepas dan pelurunya bisa kelihatan. Ke-11, Bang Glid kurang yakin ini namanya benar atau enggak, tapi kita dapat 2 unit Proto GN Long Blade dan 2 unit Proto GN Short Blade. Ke-12, 2 pasang anti-ship sword. Dalam satu pasang ada yang panjang dan ada yang pendek. Handle di ujungnya bisa dikeluarin dan Proto GN Blade-nya bisa dimasukin ke dalam anti-ship sword-nya. Yang panjang masukin ke yang panjang dan yang pendek dimasukin ke yang pendek. GN anti-ship sword-nya bisa digabungin di ujung belakangnya dan dilengkapi pengunci biar nggak gampang lepas. Ke-13, kita dapat 2 pasang join konektor buat make berbagai macam aksesoris yang kita dapat. Jenis pertama join konektor yang dipasang ke punggungnya di samping GN Drive. Tinggal buka penutupnya dan colokin join konektornya. Jenis kedua, sepasang join konektor yang dipasang di armor pinggang belakangnya. Masing-masing tinggal gantiin armor pinggang belakangnya kalau mau dipakai. Ke-14, kita dapat 1 unit visor masker warna clear hitam tapi sama sekali nggak bisa dipasang karena partnya kelihatan nggak cocok. Atau mungkin Bang Glid yang nggak pandai makainya. Ke-15 dan yang terakhir, kita dapat stand base buat Gundam Astrea ini. Stand base-nya ala-ala Metabi dan fungsinya kurang lebih masih sama. Bisa dipanjangin ke atas atau ke bawah atau dimiring-miringin. 15 jenis aksesoris kemudian dan mulut Bang Glid pegel-pegel. Aksesorisnya bisa dibilang banyak banget dan hampir semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Meskipun tetap bakal ada yang nggak kebagian tempat di badan utama Astrea. Seperti yang Bang Glid bilang di awal video tadi, sisi positif kit ini utamanya berasal dari tampilan luarnya yang sangat detail dan berlapis. Ditambah lagi dengan jumlah aksesorisnya yang sangat banyak dan beragam. Jadi kalian tahu alasan utama Bang Glid beli kit ini ya 2 alasan barusan. Aksesorisnya juga nggak kalah detail, banyak panel lainnya dan efek armor berlapisnya nggak ketinggalan untuk ngimbangin detail kit utamanya. Sisi negatifnya juga kurang lebih udah Bang Glid sebutin. Mulai dari snap fit yang nggak ngepas, ada part yang terlalu ketat, ada part yang terlalu longgar, ada yang nggak bisa dipasang tanpa lem. Join pergelangan kakinya lemah banget, join lehernya juga gampang lepas. Ada kayak ruang kosong di atas join pahanya dan lain sebagainya. Kalau dijelasin satu persatu kayaknya bakal tambah panjang, jadi Bang Glid singkat aja. Secara keseluruhan Bang Glid nilai sih boleh-boleh aja kalian icip kitnya kalau cuman buat pajangan atau tumbalan aksesoris buat kit lain. Toh aksesorisnya juga nggak semua kepake. Tapi ya harus nyesuaiin sama detail aksesoris bawaan kit ini. Takutnya aksesoris kit ini kalian jadiin tumbalan tapi malah jadi jomplang detailnya sama kit yang kalian pasangin. Gak terlalu Bang Glid saranin buat pemula karena butuh usaha ekstra buat bisa nikmatin kit ini. Itu pun kalau ada nikmatnya. Bagi pemula lebih bagus latihan dulu pakai kit-kit Bandai, jangan ujuk-ujuk mau nyemplung ke ranah bootleg karena takutnya kit-kit bootleg inilah yang membuat kalian patah semangat sama hobi racun plastik ini. So that's it kawan-kawan, review Astrea Full Weapon Set Daban dari Gunpowder Kito ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glid lewat Facebook, Instagram atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Glid mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bang Glid akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.